Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita semua bersuka cita di dalam Tuhan. Hari ini adalah peristiwa bersejarah dalam sepanjang perjalanan pelayanan Gereja Pokiktus BDP. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya kita tidak menyelenggarakan kebaktian di hari Minggu di gereja, tetapi di rumah-rumah. Mengapa kita harus melakukannya? Sesuai dengan himbauan dari pemerintah yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan juga saran dari PGI Pusat dan juga PGI Wilayah Jawa Barat, bahwa kita harus menghindari pertemuan-pertemuan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Bapak Ibu, apakah ini bertentangan dengan firman Tuhan? Tidak. Alkitab berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Yesus ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Gereja mula-mula tidak menyelenggarakan kebaktian bersama secara banyak orang berkumpul, tetapi kebaktian dilakukan di rumah-rumah. Tapi Bapak Ibu tahu, di sanalah kekristenan bertumbuh dengan luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melakukan hal ini hanya sementara saja. Pasti nanti kita akan bertemu lagi di gereja untuk beribadah bersama-sama. Selamat menikmati ibadah bersama dengan keluarga. Nikmati Tuhan di dalam keluarga. Kiranya Tuhan Yesus menyertai, memberkati, melindungi kita sekalian. Haleluya. Tuhan beserta kita. Amin. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena hari ini kita bisa kembali lagi beribadah bersama. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara yang kelima, di mana kita akan terus merenungkan karya keselamatan Tuhan Yesus bagi kehidupan kita semua. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita beribadah dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Biarlah melalui ibadah kita semua diberkati dan Tuhan dimuliakan. Kita akan bersaat teduh sejenak, mempersiapkan hati kita dengan mengangkat pujian lagu tema kita, Keutamaan Kristus. Inilah rahasia tersembunyi yang dinyatakan bagi kita. Kristus adalah Allah, Sang Pencipta segala sesuatu. Inilah rahasia tersembunyi yang dinyatakan bagi bangsa-bangsa. Allah jadi manusia, satu-satunya juru selamat dunia. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan, satu-satunya alasan ku hidup. Inilah ku rindukan hikmat dan wahyu untuk mengenalmu. Ku rindukan segala bangsa sujud menyembahmu.
undang jemaat untuk bangkit berdiri. Dan marilah kita bersama-sama memuji Tuhan. Muliakanlah Allah Bapa, muliakanlah putranya, muliakan Roh Penghibur. Mari kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Muliakan Allah Bapa, muliakan putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, anak domba yang kudus. Jemaat sekalian, pertolongan kepada kita dalam kebaktian pada minggu ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing dalam kebaktian kita pagi ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Saya persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, kita saat ini dalam sukacita bersama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari bisa beri salam, salam bersama satu dengan yang lain. Ya, dan mari kita terus memuji Tuhan. Kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Rahmat-Nya selalu baru. Mari kita naikkan pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik,
dialah Tuhan yang baik. Dialah kekuatan dan gunung batu kita. Dialah keselamatan kita. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita mau dengan iman meyakini dialah perlindungan kita. Apapun virus yang datang, kita ada dalam perlindungan Tuhan. Amin, saudara sekalian. Mari kita bertepuk tangan. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, tapi kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita katakan sekali lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, haleluya. Silakan duduk jemaat sekalian. Bapak Ibu Saudara, kita akan terus memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Karena itu marilah kita menyembah Dia. Kita mau katakan, Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Biarlah di tempat ini bersama-sama kita menghormati Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah kita pada saat ini. Mari kita naikkan pujian ini dengan hati yang terangkat kepada Tuhan. Hormati Dia, agungkan Dia yang ada di tengah-tengah kita. Kau sungguh indah tiada taranya. Haleluya. Oh haleluya Tuhan, terima kasih. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan,
Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Kau sungguh indah tiada taranya. Haleluya Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Pujian ini merupakan pengakuan kami ya Tuhan, bahwa kami sungguh kagum dan hormat akan Engkau. Ya Tuhan Yesus, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Allah yang hidup, yang berkuasa di sorga, tetapi juga berkuasa di atas bumi ini, yang berkuasa memelihara segenap kelangsungan hidup kami, baik dan indah sampai saat ini. Kami kagum dan hormat akan Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami, memperjuangkan kepentingan kami, rela menyerahkan hidup-Mu, mati ganti kami di salib. Oleh pengorbanan-Mu, dosa kami diampuni, dan kami beroleh kepastian hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Segenap pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih hari ini Engkau melayakkan kami masuk dalam hadirat-Mu, dalam pujian dan dalam penyembahan kami. Dan kami meyakini bahwa Engkau ada di sini. Engkau ada bersama dengan kami semua di rumah masing-masing. Dan Engkau mau menyampaikan isi hati-Mu kepada kami melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kami minta hikmat dari Roh Kudus menerangi pikiran dan hati kami masing-masing, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, dapat kami pahami, kami ingat, dan kami lakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita membuka dan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-54 sampai ayat yang ke-62.
Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berparinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidupnya tiap-tiap hari. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini pun kita beroleh kesempatan satu kali lagi dalam hidup kita untuk sama-sama beribadah. Hanya saja kita tidak berkumpul bersama-sama di gereja. Tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama adalah kasih Tuhan lebih besar dari kegagalan manusia. Ada 2 hal yang kita akan sama-sama lihat dari tema ini. Yang pertama adalah kita akan melihat tentang kegagalan Petrus. Dan yang kedua kita akan melihat bersama tentang kasih Kristus yang lebih besar dari kegagalan Petrus. Mari kita lihat hal yang pertama, yaitu kegagalan Petrus. Kita tahu bersama bahwa Petrus adalah orang yang menonjol di antara murid-murid Tuhan Yesus. Walau dia menonjol di sekitar perjalanan mengikut Tuhan dan melayani Tuhan, tapi dia pun mengalami kegagalan. Kita tahu bersama bahwa Petrus ini sebenarnya secara rohani dia sudah percaya. Dia sudah lahir baru. Dia sudah hidup baru. Ketika dalam Matius pasal 4 ayat 19 Tuhan memanggil mereka. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Petrus yang tadinya pikirannya, hatinya, seluruh orientasi hidupnya kepada pekerja. Dia berpaling. Dia berbalik. Dia tinggalkan semuanya. Lalu dia mengikuti Yesus. Dan di dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Di sana ada sebuah pengakuan. Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini adalah seorang berdosa. Petrus mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Dan pasti dia sudah diselamatkan. Mengapa Petrus yang sudah percaya bisa menyangkal Yesus? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat ada beberapa hal yang menyebabkan Petrus akhirnya menyangkal Yesus. Yang pertama, walaupun dia punya keyakinan, pengakuan yang kuat bahwa Yesuslah Tuhan, Yesuslah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi kalau kita cermati dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-21, Alkitab berkata, sejak waktu itu Yesus mulai menyampaikan bahwa dia akan ke Yerusalem. Dia akan menderita
dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Apa yang terjadi dengan Petrus? Ayat yang ke-22 disebutkan di sana. Ia menarik Yesus ke samping dan menegur dan berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan itu. Di dalam ayat 16, dia punya pengakuan yang luar biasa bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi di ayat 22, dia menarik Yesus ke samping dan dia menegur. Kalau dia tidak tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, lalu dia tegur, itu sesuatu yang wajar, namanya juga tidak tahu. Tapi yang terjadi adalah dia tahu kalau itu adalah Tuhan, tapi dia menegur. Biasanya Tuhan yang tegur manusia, tapi kali ini ada manusia yang tegur Tuhan. Maka apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada dia? Ayat 23. Enyahlah engkau, hai iblis. Mengapa? Karena engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Apa artinya? Dia sudah percaya, dia sudah menerima Tuhan Yesus. Dia sudah pengakuannya sudah bagus. Tapi ternyata dia punya motivasi yang salah. Dia masih dikuasai oleh pemikiran mesianis politis, bahwa Yesus akan menjadi raja secara politis, bahwa nanti kalau Yesus menjadi raja, mereka akan menjadi orang-orang penting dalam kerajaan mesianis. Artinya motivasinya mengikut Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus adalah supaya dia punya kedudukan, supaya dia punya kekuasaan, dan supaya dia punya kekayaan. Inilah titik berangkat kegagalan Petrus. Dalam saat-saat terakhir sebelum Tuhan Yesus akan ditangkap dan disalibkan, Tuhan Yesus berkata bahwa mereka semua akan bercerai-berai. Tapi kalau kita perhatikan di dalam ayat 33, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Ini apa yang terjadi, saudara? Petrus walaupun komitmennya kuat, tapi dalam realisasinya tidak sekuat komitmen. Mari lihat ayat 54. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Terus saudara, cermati. Petrus mengikut memang, tapi dari jauh. Kadang-kadang kita mencermati kehidupan seorang dan kita berkata seperti itu. Orang ini pengikut, dibilang pengikut Yesus, ternyata bukan. Jauh dari Yesus. Dibilang dia bukan pengikut Yesus, ternyata dia pengikut Yesus. Inilah yang disebut dengan suam-suam kuku. Inilah yang disebut dengan Kristen perbatasan. Inilah yang disebut dengan Kristen abu-abu. Terus orang yang dikasih Tuhan, Petrus akhirnya menyangkal Yesus karena walaupun komitmennya sangat kuat, tapi dalam kenyataan hidup dia memiliki kehidupan yang tidak sungguh-sungguh. Saudara, kalau kita punya kehidupan yang abu-abu, kita punya kehidupan kekristenan yang suam-suam, maka satu ketika waktu kita berhadapan dengan kesulitan, kita akan menyangkal Yesus. Maka supaya kita tidak menyangkal Yesus, kita harus memiliki langkah tindakan yang tegas, setegas komitmen yang ada. Jangan sampai kita punya komitmen, tapi kita tidak punya komitmen sama komitmen kita. Terus orang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi? Kalau motivasinya sudah salah, apa yang terjadi?
kalau dalam langkah kehidupan kita mengikut Tuhan, kita tidak sungguh-sungguh, ketika tantangan datang, maka kita akan dengan cepat menyangkal Yesus. Kalau kita cermati mulai dari ayat 55 sampai ayat yang ke-60, ada 3 kali orang bertanya, engkau salah satu di antaranya yang menyangkal. Pertama, kedua, ketiga. Malah di bagian yang lain dalam Injil yang paralel, di sana Petrus berkata sambil bersumpah bahwa dia tidak kenal. Orang-orang mengenal dia sebagai pengikut Yesus, tapi dia sendiri menyangka kalau dia itu pengikut Yesus. Mengapa seorang menyangkal Yesus? Karena dia tidak siap untuk menerima sebuah kesulitan sebagai harga yang harus dia tanggung untuk mengikut Yesus. Kalau kita mencermati dalam sejarah kita, dalam sejarah gereja, bahkan sampai saat ini, tantangan dan kesulitan sebagai bagian atau harga untuk mengikut Tuhan Yesus dapat saja terjadi dalam hidup kita semua, dan siapapun bisa menyangkal Yesus. Akan tetapi dengan belajar dari kegagalan Petrus, maka kita bisa belajar bagaimana supaya kita bisa memperkuat kehidupan rohani kita. Tapi seandainya seseorang menyangkal Yesus, apa yang harus dilakukan? Dari bagian yang kedua kita melihat tentang kasih Kristus ternyata lebih tinggi dari kegagalan manusia. Petrus sudah gagal. Dan sebenarnya Bapak Ibu, ketika seorang gagal, maka inilah kesempatan terbaik bagi iblis untuk masuk dan mengintimidasi kita. Dia akan dengan leluasa berkata, kamu sudah gagal, untuk apa kamu berdoa lagi? Kamu sudah gagal, untuk apa kamu baca Alkitab? Kamu sudah gagal, untuk apa kamu ke gereja? Untuk apa kamu melayani Tuhan? Kamu sudah gagal, kamu sudah gagal. Lain dengan iblis, lain dengan Tuhan kita. Ayat 61 berkata begini, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Ada 2 kata yang menarik untuk kita cermati di situ. Kata-kata yang menunjukkan kasih Tuhan yang hebat itu. Kata yang pertama adalah kata berpaling. Tuhan berpaling pada Petrus. Petrus sudah berpaling dari Tuhan. Dia sudah menyangkal Yesus. Tapi Alkitab berkata, Yesus berpaling kepada dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah selalu mengambil inisiatif pertama untuk membawa kita kembali kepadanya. Ketika engkau gagal, Roh Kudus tidak tinggal diam. Dia akan bekerja dari dalam hatimu, bekerja untuk menginsafkan engkau, bekerja untuk menyadarkan engkau. Supaya apa? Supaya engkau kembali kepada Tuhan Yesus. Bukan kita yang pertama datang kepada Tuhan, tapi Tuhan yang pertama datang pada kita. Kita punya Allah yang selalu merindukan supaya kita bangkit dari kegagalan. Dia tidak mau kita terus berada dalam kegagalan, hanyut, tertidur, mati, dan binasa. Dia mau supaya kita bangkit lagi. Saudara-saudara, mungkin ada yang sementara gagal. Alkitab sementara berkata kepada saudara, Allah berpaling kepadamu. Dan dia tidak hanya berpaling kepadamu. Cermati ayat yang ke-61 selanjutnya. Yesus memandang Petrus.
Sebuah pandangan yang di dalamnya seakan Yesus berkata, engkau menyangkal aku, tapi aku tetap mengasihi. Kasihku tidak terbatas karena engkau menyangkal aku. Aku mengasihimu. Semua yang pernah menyangkal Yesus, yang saat ini dalam kejatuhan, mata Tuhan Yesus sementara terarah kepadamu. Mata yang penuh belas kasihan. Mata yang dari mata itu ada suara kasih. Aku mengasihi engkau. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Kristus yang menerima kita apa adanya. Tuhan seakan berkata kepadamu, aku terima engkau kembali. Dia seakan mengulurkan tangan kasihnya, ingin mengangkat kita dari kedalaman kejatuhan kita. Sedalam apapun kita jatuh, jangan lupa, orang bisa saja menolak engkau, tapi Yesus memandang engkau dan berkata kepadamu, aku terima engkau. Pandangan itu juga bukan hanya berisi kasih, bukan hanya berisi penerimaan, tapi pandangan itu juga berisi pengampunan. Aku ampuni engkau. Kasihku tidak sebatas kejatuhanmu. Walau engkau berdosa, aku mengampuni engkau. Kasih Kristus yang besar ini membutuhkan respon dari manusia. Apa respon Petrus? Ayat 62 berkata, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ia pergi keluar soal tempat, tapi ia masuk ke dalam hati Yesus, yaitu bahwa dia menangis tanda pertobatan. Kita bisa jatuh, tak seorang pun kebal terhadap kejatuhan. Pada saat kita jatuh, Tuhan tetap mengasihi kita. Tapi jangan lupa bahwa kasih Tuhan tidak boleh membuat kita terus berada dalam kejatuhan. Kasih Tuhan itu harusnya membuat kita sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Mungkin saat ini engkau dalam keadaan gagal, engkau dalam keadaan sakit. Jangan lupa, Yesus sementara berpaling kepadamu. Yesus sementara memandang engkau. Dia mau mengangkat engkau dari sakit penyakit yang ada dan memulihkan engkau. Mungkin engkau saat ini dalam keadaan takut terhadap sesuatu yang sementara membebanimu. Jangan lupa saudara, Yesus sementara berpaling kepadamu. Yesus sementara memandang kepadamu. Dia mau mengangkat semua ketakutan yang ada. Dan untuk kita semua, virus Corona COVID-19 ini memang secara manusia mencengkeram, menakutkan secara manusia. Tapi mari kita meyakini bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang hidup. Dia sementara berpaling kepada kita semua. Dia sementara memandang kita. Dan seakan dia berkata kepada kita, jangan takut hai anakku, aku ada untuk kamu. Aku mau mengangkat kamu. Aku mau melindungi kamu. Aku akan melepaskan kamu, meluputkan kamu dari semua bahaya yang ada. Dan biarlah kiranya oleh anugerah Tuhan kita tetap mempercayai bahwa kasih Tuhan itu hebat. Lebih besar dari kejatuhan kita. Lebih besar dari sakit penyakit kita. Lebih besar dari hal apapun yang mengancam hidup kita. Kiranya Tuhan memateraikan firman-Nya dan menolong kita hidup di dalamnya. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita, dan baiklah masing-masing berkata demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan saat ini kita akan mengambil waktu dalam doa syafaat. Pertama-tama kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita, secara khusus supaya pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam situasi yang sulit pada saat ini. Tidak mudah, tapi supaya Tuhan menolong mengurapi pemerintahan kita. Kita berdoa yang kedua untuk mereka yang sudah ditinggalkan oleh para korban karena virus corona ini. Kita rindu supaya mereka mendapat kekuatan dari Tuhan. Yang ketiga, kita berdoa untuk mereka yang terjangkit virus corona. Pasti situasinya juga sulit, dan kita berdoa supaya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam keadaan sakit mereka pada saat ini. Kita berdoa juga untuk yang keempat, untuk medis dan semua sarana kesehatan yang ada supaya dapat digunakan secara maksimal. Kita berdoa supaya tim medis pun diberi kekuatan oleh Tuhan. Dan yang terakhir, kita mau berdoa untuk kita masing-masing supaya secara rohani kita tetap kuat dalam Tuhan, tapi juga secara jasmani kita bisa menjaga diri dan kita bisa memutuskan rantai penyebaran virus COVID ini. Kita berdoa apa maksud dan rencana Tuhan melalui segala sesuatu yang terjadi. Mari kita berdoa bersama-sama dengan bersuara. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu saat ini merendahkan diri di hadapan Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami berseru di hadapan-Mu dalam situasi saat ini yang kami hadapi. Di tengah-tengah bangsa ini, tapi bahkan juga menjadi permasalahan yang besar bagi dunia ini. Kami berdoa Tuhan, kami rindu Tuhan menyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi kami, supaya kami mengerti apa maksud dan rencana Tuhan di tengah-tengah situasi merebaknya virus corona di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami, supaya Tuhan melindungi bangsa kami. Tuhan tolonglah aparat pemerintah supaya Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan untuk dapat mengeluarkan setiap kebijakan yang tepat dalam situasi seperti ini. Presiden, wakil presiden, dan semua aparat pemerintah diberi hikmat oleh Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, sudah ada korban yang terjangkit virus corona ini, dan mereka meninggal dunia. Ada keluarga yang ditinggalkan. Tidak mudah dalam situasi seperti ini ya Tuhan. Kami rindu supaya Tuhan menguatkan mereka, agar mereka tetap tabah menjalani kehidupan dengan mengandalkan Engkau. Kami juga berdoa untuk mereka yang sudah secara positif terkena atau terjangkit virus ini. Kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan, jamah dan berikan kesembuhan untuk saudara-saudara kami ini, supaya mereka tetap kuat dan bersandar penuh kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa saat ini untuk tim medis yang berdiri di garis depan untuk menangani persoalan ini. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan tolong jagai supaya mereka tetap berdiri dengan sehat, kuat menangani permasalahan ini. Tuhan, kami berdoa supaya vaksin virus corona ini dapat ditemukan dan akhirnya kesembuhan dapat dialami melalui ini semua. Tapi terlebih dari semuanya, kami tetap minta mujizat kuasa Tuhan dinyatakan dalam nama Yesus, dan kesembuhan demi kesembuhan dapat kami saksikan karena Tuhan yang bekerja. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa untuk setiap kami. Biarlah dalam situasi seperti ini kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan.
Kami semakin suka akan firman Tuhan. Kami semakin membangun persekutuan yang indah di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, satu terhadap yang lain. Kami juga berdoa Tuhan, supaya kami dapat terjaga, terlindungi dari semua sakit penyakit, virus ini ataupun penyakit yang lain. Dan kami hanya mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa. Dari tempat ini juga kami berdoa untuk jemaat yang dalam keadaan sakit. Tuhan jamah dan berikan kesembuhan. Satu persatu dilawat Tuhan dan disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, jemaat yang berulang tahun, Tuhan berkati. Supaya dengan bertambah usia, bertambah kasih kepada Tuhan. Berdoa untuk jemaat dalam pekerjaan, dalam studi. Dengan situasi seperti ini semua dikerjakan di rumah atau beberapa di antara jemaat sekolah juga harus belajar di rumah. Tuhan berikan hikmat supaya dapat mengatur waktu dengan baik. Terima kasih Bapak, Engkau mengenal setiap kami dengan masalah dan pergumulan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Doa ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur jemaat sekalian hari ini telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga mau terus mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun saat ini situasi kita tidak terlalu baik, tetapi dalam keadaan apapun kita tetap merasakan berkat yang Tuhan berikan. Karena itu kita akan terus menjadi berkat, mengucap syukur kepada Tuhan melalui pemberian persembahan kita. Dan secara teknis persembahan ini nanti Bapak Ibu dapat kumpulkan di rumah masing-masing dan dapat membawanya ketika kebaktian mulai aktif kembali di gereja. Atau Bapak Ibu dapat mengirimkan persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian ke rekening gereja yang nomornya tertera di bawah ini. Dan kiranya persembahan kita bisa menjadi berkat bagi kerajaan Allah. Mari kita akan mendasari persembahan kita ini melalui kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mengiringi persembahan yang akan kita kumpulkan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Yesus berjanji Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Yesus berjanji Dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus janjikan Dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan pastilah Dia buat berhasil. Sorakan pujian bagi Rajaku, sembah ku beri dan ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku penuh ucapan syukur, sebab ku tahu Yesus Juru Selamat bersamaku. Sebab ku tahu Yesus Juru Selamat bersamaku. Saya mengundang jemaat untuk berdiri, kita akan bersama-sama berdoa menyerahkan persembahan kita. Ya Tuhan Yesus, terima kasih, kami sangat mengucap syukur karena Engkau telah memberkati kehidupan kami dan Engkau pasti terus memberkati kami semua.
Kami bersyukur karena di tengah situasi yang sulit ini, Engkau pun masih memberi kami kesempatan untuk bisa menjadi saluran berkat, untuk menjadi berkat dengan ucapan syukur melalui persembahan yang kami berikan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati semua persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan melalui gereja kami. Berdoa untuk para majelis yang mengelolanya, kiranya pertolongan yang daripada Tuhan ada pada mereka. Tuhan juga menolong kami semua untuk dapat menggunakan semua yang masih ada pada kami dengan hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah melalui semuanya ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Eko. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom jemaat sekalian. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa ya, karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Baik, saya ingin menyampaikan warta jemaat pada Minggu pagi hari ini. Sesuai dengan himbauan pemerintah dan PGI, maka ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, PK Pasutri yang sedianya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 ditunda sampai keadaan dinyatakan aman dari COVID-19. Yang kedua, untuk sementara waktu seluruh bentuk pelayanan gereja 2 minggu ke depan, yaitu tanggal 23 sampai 28 Maret 2010 dinonaktifkan sambil melihat perkembangan situasi yang ada. Yang ketiga, ibadah Minggu pagi dan sore tanggal 22 dan tanggal 29 Maret 2020 tidak dilaksanakan di gereja, tetapi di rumah masing-masing dengan panduan yang akan disampaikan melalui WA Group sektor masing-masing. Yang keempat, warta jemaat akan disampaikan dalam bentuk soft copy melalui WA Group sektor, dan bagi jemaat yang ingin mendapatkan hard copy dari warta jemaat dapat mengambilnya di gereja. Demikian penyampaian warta jemaat Minggu pada pagi hari ini 22 Maret 2020, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat yang terkasih, kita bersyukur kita ada di penghujung ibadah kita pada hari ini. Dan kita semua sudah diberkati melalui ibadah ini. Biarlah kita semua juga boleh berkomitmen terus untuk menjadi berkat bagi keluarga, bangsa, sampai seluruh kaum di muka bumi ini. Mari saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian diberkati untuk menjadi berkat. Sepanjang hidupku jadikan ku berkemenangan. Ku diberkati untuk menjadi berkat buat semua sahabat dan keluargaku. Ku diberkati
Diberitakan namanya. Ku diberkati untuk menjadi berkat buat semua sahabat dan keluargaku. Ku diberkati untuk menjadi berkat buat bangsa dan semua kaum di muka bumi. Ku diberkati, ku diberkati untuk menjadi berkat buat semua sahabat dan keluargaku. Ku diberkati untuk menjadi berkat buat bangsa dan semua kaum di muka bumi. Buat bangsa dan semua kaum di muka bumi. Buat bangsa dan semua kaum di muka bumi. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu hanya kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai saudara sekalian saat ini dan terus kekal selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.